Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Rani Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum Alstrudat, yaitu Basic dan Advanced Sort. Jadi di video ini uh, kita diminta untuk memahami dan mengimplementasikan algoritma sorting dari dasar sampai canggih seperti itu ya. Jadi di sini ada tiga bagian besar yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu ada bagian B, yaitu aktivitas praktikum, yang dimana kita di sini membahas basic sort. Kemudian ada merge sort. Nah, kemudian juga yang ketiga itu ada quick sort. Dan juga terdapat dua studi kasus ya, yang pada bagian C-nya terdapat dua studi kasus. Yang pertama itu studi kasusnya merge sort, quick sort. Yang pertama itu bubble sort linked list dan double sorting data siswa. Oke, ini juga dikasih datanya. Ini nanti kita bebas mengisi. Oke, pertama kita lihat dulu struktur project Maven yang sudah kita buat. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada folder. Nah, proyeknya adalah IFS24, yaitu NIM saya. Jadi di dalamnya ada beberapa file. Di dalam folder src main java dev java del ifs24031 ada beberapa file seperti yang saya sampaikan tadi. Ada app.java untuk main class dan untuk main class jalankan semua demo. Kemudian basic sort itu untuk bubble sort selection dan insertion. Kemudian merge sort itu untuk merge sort yang bagian B tadi aktivitas praktikum. Kemudian quick sort untuk bagian B yang quick sort. Kemudian ada bubble sort linked list, ada linked list itu untuk studi kasus pertama tadi. Kemudian ada student untuk Java untuk model data siswanya. Kemudian student helper untuk double sorting yang C2 tadi. Jadi yang dua ini untuk dipakai. Jadi file yang kedua student dan student helper ini dipakai untuk mengerjakan studi kasus nomor 2 seperti itu. Juga ada tesnya. Jadi semua sorting ada di basic sort Java dan merge sort di basic sort Java, merge sort di merge sort Java. Oke, jadi pertama kita akan bahas bagian satunya B1 dulu ya, secara jelas. Jadi di mana basic sort. Jadi di bagian aktivitas praktikum B1 ini basic sort ini terdapat tiga algoritma sorting dasar. Yang pertama itu bubble sort. Nah, pertama itu ada bubble sort, yaitu untuk membandingkan dua elemen bersebelahan. Jika terbalik maka ditukar, dan elemen terbesar menggelembung ke akhir di setiap pas. Jadi kompleksitasnya itu on kuadrat. Yang kedua itu selection sort. Jadi pada selection sort ini di setiap iterasi kita mencari elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut. Jadi kemudian taruh di posisi awal. Ini juga kompleksitasnya on kuadrat. Kemudian yang ketiga itu insertion sort. Di sini adalah ngambil elemen satu persatu kemudian sisipkan ke posisi yang tepat di bagian kiri yang sudah terurut. Ini mirip cara kita mengurutkan kartu di tangan. Kompleksitasnya juga on kuadrat. Tapi ada kalanya dia kompleksitas ON jika data sudah hampir terurut. Paling efisien di antara tiga basic sort untuk. Jadi ini adalah yang paling efisien untuk di antara tiga basic sort untuk kondisi itu. Oke, dan ada merge sort. Jadi di merge sort ini adalah algoritma divide and conquer. Jadi strateginya kita bagi array jadi dua bagian secara rekursif sampai setiap bagian hanya punya satu elemen, kemudian digabungkan kembali. Jadi ada dua metode, yaitu merge dan merge sort.
Jadi merge ini bertugas untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut menjadi satu array terurut dengan cara membandingkan elemen terdepan kedua array, kemudian mengambil yang lebih kecil untuk maju sebagai pointernya. Kemudian merge sort ini adalah rekursinya. Jadi kita bagi array jadi left and right, kanan atau kiri, kemudian rekursi keduanya lalu merge hasilnya. Oke, selanjutnya itu ada quick sort. Jadi pada quick sort ini juga divide and conquer. Jadi tapi ini bekerja in place tanpa butuh array tambahan. Jadi kunci quick sort ini adalah fungsi pivot. Jadi pivot memilih satu elemen lalu memposisikan semua elemen yang lebih kecil di kirinya dan yang lebih besar di kanannya. Jadi setelah pivot selesai, maka pivot sudah posisi finalnya. Lalu quick sort helper memanggil pivot untuk mendapatkan pivot index, kemudian rekursi ke bagian kiri dan kanan pivot seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Pertama itu bubble sort linked list. Jadi pada bubble sort linked list ini, list kita buat di sini kan. Jadi ini studi kasus pertama kita, yaitu bubble sort pada linked list. Nah, bubble sort pada linked list. Jadi kita diminta untuk memanfaatkan kedua linked list dari praktikum sebelumnya dan menambahkan fungsi bubble sort ke dalamnya, yaitu yang lebih tepatnya itu praktikum ketiga dimintanya. Oke. Jadi bedanya dengan bubble sort pada array, di linked list kita tidak bisa akses elemen langsung memakai index. Jadi kita harus traversal dari head menggunakan pointer next. Udah. Kemudian solusi yang saya pakai di sini adalah tukar value node saja, bukan node-nya. Tukar value node saja, bukan node-nya, value-nya. Jadi ini membuat kita lebih sederhana karena tidak perlu ubah pointer ref, next, head, atau tail. Jadi saya juga pakai pointer sort until sebagai penanda basis kanan yang sudah terurut. Ini mirip konsep i pada bubble sort array. Oke. Nah, mungkin nanti saya run ini masalahnya ini bagian ini sekali run untuk kedua studi kasus. Jadi saya langsung membahas ke studi kasus kedua, yaitu double sorting. Jadi pada studi kasus kedua ini mengurutkan data siswa dengan 3 kriteria sekaligus. Jadi kriterianya berurutan. Yang pertama itu skor, nilai tertinggi duluan, kemudian ini di sini data kita. Enggak, ini di sini ya. Oh, ini nih, student helper. Data-datanya. Nah, kemudian oke. Jadi di sini kriterianya berurutan. Yang pertama itu skor atau descending. Ini nilai tertinggi duluan, kemudian jika skor sama, urutkan berdasarkan name atau alfabet atau inisial gitu. Jika skornya sama, contohnya ada skornya Andi 90, Erwin 90, maka yang urutan pertama itu Andi karena nilai mereka sama. Akan tetapi kriteria kedua itu yaitu berdasarkan inisial atau nama inisial pertamanya, karena Andi huruf A lebih duluan daripada E, maka A lebih tertinggi seperti itu. Kemudian jika nama juga sama, urutkan berdasarkan name-nya. Nah, jika contohnya Andi 90, Andi 90, Amir 90 gitu. Nah, jika kan inisial dan skornya sama, maka si program bingung apakah siapa yang duluan, siapa yang di indeks pertama seperti itu. Maka di kriteria nomor 3 ini juga dikatakan kriterianya dikatakan berdasarkan name. Nah, jika inisial dan skor sama, maka kita lihat dari name-nya. Contohnya si Amir NIM 1, si Andi NIM 2, maka si Amir urutan pertama seperti itu. Jadi di sini ada 3 file yang terlibat, yaitu student.java untuk model data, NIM nama skornya, NIM nama skor, kemudian ada student helper
yang berisi sort dan compare. Kemudian di app.java ini data-data mahasiswanya, hanya Erwin Budi. Oke, sudah kita buat. Oke, jadi algoritma sorting yang saya pakai adalah insertion sort yang dimodifikasi dengan custom comparator. Oke, mungkin saya coba running langsung. Oke, VN page. So you tonight I wanna show you. Oke, mohon bersabar, mungkin agak ngelag. Lagi running. Nah, pada praktik pertama tadi mungkin kita fullkan aja. Nah, bubble sort. Jadi link list dengan 7 node berhasil diurutkan dari jadi ini berhasil diurutkan before sorting. Sebelum diurutkan itu ini urutan link listnya yaitu 5381927. Nah, setelah diurutkan kan 1235789 untuk C1. Ini tadi untuk aktivitas praktikumnya. Yang B ini kan, B itu kan aktivitas praktikum tadi yang bubble sort, selection sort itu juga. Ini untuk C1 untuk studi kasusnya tadi. Jadi dia memberi 7 node yaitu urutan yang berantakan yaitu 5381927, kemudian setelah diurutkan 1235789 seperti itu. Kemudian yang kedua itu double sorting. Jadi ini data sebelum diurutkan seperti yang kita ketahui tadi, terdapat 3 kriteria yaitu berdasarkan skor, berdasarkan inisial atau nama, kemudian berdasarkan name. Nah, jika kita lihat di sini yang pertama itu kita harus apa namanya? Yang lebih dipentingkan itu skor. Ya. Jadi skor yang pertama kita lihat itu skornya, skor tertinggi, maka itu kita letakkan di atas. Nah, karena di sini terdapat 2 skor tertinggi yaitu Citra dan Budi, maka selanjutnya kita lanjutkan ke kriteria kedua yaitu berdasarkan name. Nah, karena Budi B lebih dulu daripada C, maka si Budi lah di urutan pertama, si Citra urutan kedua. Oke, selanjutnya 90-90. Oke, untuk ini salah satu cara untuk mengurutkannya. Dan urutan ketiga kita bisa lihat terdapat 2 nilai yang sama dan inisialnya pun sama, Ani gitu. Ani 85, Ani 85. Nah, kita ambil lagi kriteria yang ketiga itu yaitu berdasarkan name. Karena si Ani name 33 dan Ani yang satu lagi NIM 36, maka si NIM 33 diurutkan terlebih dahulu, kemudian di bawahnya NIM 36 karena 33 lebih kecil dari 36 seperti itu. Kemudian selanjutnya 85, ini karena kenapa ini kan skornya sama nih 85. Nah, karena inisial A lebih dulu daripada E, maka A lebih dulu diprioritaskan seperti itu. Kemudian Doni 75 seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.